Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami selalu berdoa Anda semua ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup Anda masing-masing. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Senang sekali bisa menjumpai Anda pada episode kali ini. Kita masih akan membahas tentang Kingdom Finance, dan saya percaya topik-topik yang akan disajikan di dalam acara Kingdom Finance ini tentunya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bersama dengan saya sambut Koden. Apa kabar Shalom, Koden? kabar baik, sehat, sejahtera, sukses signifikan, senantiasa. Haleluya. Kamu gimana, Roy? Ya, baik juga Koden. Ya, puji Tuhan ya, tetap dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang penting Koden ya, yaitu tentang bagaimana kita mengatur rencana belanja kita. Pembelanjaan kita. Kalau dengar kata belanja itu sebagian orang merasa tertekan, tapi sebagian orang merasa senang. Ya, merasa senang. Ya, saya mengutip dari Bill Clare yang berkata bahwa jika pengeluaranmu melebihi gaji, itu akan membuatmu menderita. Itu ada pepatahnya zaman dulu ya. Gimana, lebih besar pasak daripada tiang, jebol tiangnya. Iya. Jadi sebetulnya itu tidak boleh dilakukan, Koden ya? Iya jelas ya. Itu kan sama dengan kita menanggung beban yang tidak seharusnya kita tanggung, atau menanggung beban yang melebihi kekuatan kita atau daya tahan kita. Ya pasti akan ada tekanan yang sangat berat yang berpotensi untuk menghancurkan ya kan kehidupan kita. Jadi tentu saja kita harus bijaksana ya di dalam membelanjakan uang kita. Yes. Kita harus bijaksana di dalam membelanjakan anggaran kita. Karena di dalam Amsal 22:3 juga dikatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Tetapi orang yang tak berpengalaman, dia berjalan telus, lalu kena celaka. Iya, jadi ini merupakan sebuah kata-kata bijak, gambaran ya ini firman Tuhan yang jelas. Ya kan, jadi kita harus melihat maksudnya kondisi atau keadaan practically ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, kondisi dan keadaan kita, apa yang ada di depan kita. Kalau yang ada di depan kita itu sesuatu yang berbahaya dan mencelakakan, ya kita harus mengatur diri kita bagaimana supaya kita tidak kemudian berjumpa dengan celaka itu atau dengan sesuatu yang membahayakan kita, karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, jadi ya kalau diaplikasikan dalam topik yang kita bicarakan ya simple ya. Jadi ada teman saya yang bilang life is about in and out katanya. In and out ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kalau yang keluarnya ini lebih banyak daripada yang masuk. Ya defisit. Betul. Dan defisit itu berarti problem, minus, dan problem itu minus kalau nggak diselesaikan celaka. Itu betul. Tadi yang Amsal itu bilang ada bahaya di depan kita. Ini kita mesti atur, mesti tata gitu. Bahkan di dalam pengelolaan negara pun ada anggaran belanja negara. Betul, yang seperti kita ketahui ya. Iya. Jadi apalagi kehidupan kita, ya kan, artinya semua yang tidak diatur pasti akan kacau. Tidak ada apapun dalam hidup kita nih nggak perlu diatur, biarkan aja. Oh iya pasti kacau. Jangankan tidak diatur, didiamkan aja. Kayak rumah misalkan kita bangun bagus, didiemin, nggak ditinggalin, didiemin. Saya literally di perumahan saya ada rumah yang baru selesai dibangun kan, ditawarkan kan 1 tahun ya, karena belum pandemi laku. Ya mangkrak 1 tahun sudah mulai bocor-bocor, itu didiamkan loh. Ya jadi ya didiamkan termasuk nggak dipelihara ya kan. Jadi pasti akan timbul kerusakan. Demikian juga dengan cara bagaimana kita mengatur pembelanjaan dan di dalam kehidupan kita, pengeluaran di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu sekali untuk kemudian kita membuat yang namanya anggaran belanja atau rencana keuangan. Ya istilah kerennya financial planning. Financial planning. Ya bahkan kan
itu ada sekolahnya sendiri kan. Betul, ada ilmunya sendiri ya. Apa tuh gelarnya apa tuh? Certified Financial Planning. Betul, CFP. CFP ya. Bayangkan itu. Ya tapi nggak perlu sampai untuk ngatur belanja pribadi, bayari ngambil gelar atau bayari ahli yang mengatur keuangan gitu. Tapi itu menunjukkan derajat kepentingannya. Ya kan, bahwa itu adalah merupakan hal yang penting dan prioritas di dalam hidup kita. Dan kita tahu seperti podcast kita yang minggu-minggu yang lalu ya, bahwa Tuhan concern dengan keuangan kita, dengan data bahwa banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang keuangan di dalam Alkitab, termasuk cara bagaimana Tuhan mau kita mengatur keuangan yang ada di dalam kehidupan kita. Koden, secara practically apa sebetulnya yang disebut dengan konsep anggaran belanja? Mungkin Koden bisa memberikan satu very simple ya. Kalau menurut saya adalah bagaimana kita tahu seberapa yang kita dapat, ya kan, for sure. Karena ada memang kan pendapatan itu yang bisa naik turun, ya. Tapi istilahnya itu apa tuh? Istilah ekonominya itu kita bisa tahu lebih kurangnya. Misalkan rata-rata ya, angka rata-rata tiap bulan saya dapatnya misalkan 5 juta, ya kan, 5 juta. Bisa jadi 5 ini jadi 7. Ya kan, tapi bisa kurang-kurang 4,8 juta, tapi di kisaran kurang lebih sekitar 5. Berarti itu yang for sure kita dapat tiap bulan. Nah, lalu kemudian kita tahu dong pengeluaran kita. Nah, kita harus menyesuaikan. Tentu saja dengan kita membuat pos-pos pembelanjaan yang ada di dalam kehidupan kita, dimulai ya, dan itu juga nanti harus membuat priority-nya ya. Jadi seperti makan dalam konteks wajar, ya, makan dalam konteks wajar, karena kan ada orang yang sekali makan itu yang namanya makan, misalkan makan di luar atau makan masak sendiri atau itu kan keuangannya range-nya gede banget gitu. Nah, kita harus tahu per bulan kita berapa. Makan kan harus. Lalu rumah tangga, air, listrik, kalau kita di perumahan ya kadang ada biaya sampah, keamanan, itu kan tiap bulan harus dibayar. Ya kan, lalu kalau kita punya anak ya uang sekolah misalkan, ya kan, uang sekolah mereka ya, kalau uang belanja pribadi, nah itu masuk sekunder mungkin, itu kan tidak primer ya, tidak harus begitu. Kalau ada lebih, nah kita tentukan. Salah satu tugas gembala kan misalkan premarital counseling, itu yang saya lakukan. Nah, salah satunya kita bahas itu tuh. Kita bahas itu berapa per bulannya yang kamu belanjakan untuk pribadi itu sekunder. Selain dari kebutuhan yang saya bilang di depan tadi itu. Semua ada posnya. Gitu. Nah, dengan demikian maka kemudian kita bisa mengatur. Artinya per bulan itu dari yang kita dapat berapa yang harus kita keluarkan. Lalu sisanya diatur lagi untuk yang sekunder dan tersier gitu. Nah, ya ada yang orang itu ada satu lagi yang tidak kalah penting, perpuluhan. Ini harus itu untuk Tuhan. Sisihkan sejak awal, ya. Sejak awal. Bukan yang bukan disisihkan, bukan disisakan begitu ya. Bukan disisakan, disisihkan. Karena beda. Itu istilah yang sangat pantas ya. Jadi saya berani ngomong begini karena sejak saya kenal Tuhan, sejak saya masih student, sejak saya masih dibiayai orang tua saya sudah disiplin memberikan perpuluhan. Saya berani ngomong kalau ini gitu. Dan kemudian setelah saya lulus kuliah, saya bekerja pun demikian. Setelah saya kemudian dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu juga demikian. Ya, ini nggak ada istri saya. Kalau ada istri saya, dia bisa saksi ya. Jadi sistem yang kami pakai dulu sederhana sekali. Ya, jadi ya terus terang aja ketika misalkan saya melayani di satu tempat, misalkan kita dikasih persembahan kasih. Persembahan kasih itu tidak pernah saya buka. Persembahan kasih itu saya akan kasihkan ke istri saya, dia yang kolek, akhir bulan baru dia buka.
Ya kan, ya itu ada keuntungannya sistem begitu. Nomor satu, saya nggak beda-bedain tempat pelayanan. Karena istri saya juga nggak selalu tahu persembahan itu dari mana kecuali ada namanya. Saya juga nggak, maksudnya exactly, wah kalau saya khotbah di gereja A persembahannya sekian, di gereja B sekian, di persekutuan A sekian, di kantor C sekian, di anu sekian. Itu bisa mengotori kadang-kadang pikiran hati kita ya tidak selalu demikian ya kan, tapi better kan kita menjaga. Jadi saya nggak pernah, saya melayani ya siapa yang ngundang dulu first come first get, simple aja gitu ya. Tapi ya saya ngerti di luar sana ada orang yang saya tahu sendiri kadang-kadang membatalkan satu tempat karena yang undang lebih gede. Jadi saya belajar dari situ. Lebih menjanjikan. Iya, saya nggak berani nuduh juga. Saya nggak mau judging siapapun ya. Tapi dari situ, wah saya mesti bikin sistem untuk menjaga hati saya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjaga. Dan kenapa demikian? Supaya perpuluhannya utuh, ya kan. Jadi total berapa yang Tuhan berkati kami dapat bulan itu langsung dikeluarkan persepuluhannya. Lalu kemudian gampangannya berkat yang ada itu kita masukkan ke pos-pos yang primer, sekunder, tersier tadi itu. Nah lalu ya puji Tuhan sekalipun menurut saya ya itu sangat terbatas ya, tapi kita masih bisa nabung. Ya kan, kalau siapa tuh Dave Ramsey ya, ahli keuangan anak Tuhan bilang 3 hal yang perlu dilakukan terhadap kelebihan yang kita terima. Nomor 1 menabur, termasuk perpuluhan sebenarnya bukan menabur, mengembalikan. Ya, menabur itu berarti di luar persepuluhan. Ya, minggu-minggu lalu juga kita sudah ngomong. Lalu kemudian masih ada menabung. Ya, kenapa menabur nomor 1? Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Itu sama Tuhan urusannya. Ya, lalu menabung kalau memang lebih, jangan dihabiskan kan gitu. Lalu masih ada, nah pikirkan investasi gitu ya. Kalau adalah nanti yang bagian yang ngomong investasi ini harus ahli keuangan ya. Betul. Gitu. Kira-kira demikian secara simpelnya. Kemudian berarti dalam membuat anggaran belanja itu makin detail makin baik. Atau kemudian punya prinsip-prinsip, tips-tips gitu ya, bagaimana sebaiknya kita itu membuat anggaran belanja. Mungkin kemudian selama ini punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semuanya, bagaimana kita harus membuat anggaran belanja itu. Ya itu tadi, jadi membuat anggaran belanja kita harus bisa mendefinisikan apa yang paling penting. Yang itu jadi kewajiban kita, maksudnya keluar uang di situ. Itu kan belanja juga. Maksudnya belanja itu kita definisikan, belanja itu kita mengeluarkan uang. Ya, uang yang kita punya. Uang yang dipercayakan Tuhan. Ya. Jadi nomor 1 itu nggak boleh. Jadi ada yang tidak boleh tidak. Wajib, maksudnya harus keluar ya. Harus keluar. Maksudnya kalau itu nggak keluar, kamu pasti masalah. Gitu loh. Kamu pasti masalah. Kalau itu kamu nggak lakukan, karena itu harus. Gitu. Nah, kewajiban salah satunya misalkan kewajiban membayar pajak tuh, ya kan, itu ya menurut saya ya pajak itu ada 2, pajak kerajaan surga sama yang kita kan duit kewarganegaraan. Kita warga negara kerajaan surga, kita warga negara negara kesatuan NKRI. Lalu untuk makan, untuk rumah tangga, untuk sekolah anak itu harus. Ya, jadi nah ini saya melihat ya dalam penggembalaan misalkan ada orang-orang yang ya ini kasus yang ini saya dalam perspektif gembala ya, artinya misalkan ada orang tua yang minta bantuan ke gereja, nggak bisa bayar uang sekolah Pak. Dulu kita naif ya, kita butuh Pak bayar uang sekolah 500.000, ada yang sampai 1 juta misalkan. Kita percayakan, loh nggak dibayarin sekolahnya, maaf Pak, yang dulu mana? Dipakai untuk karena yang lain. Iya, Pak, untuk kebutuhan ini ada aja alasannya. Sekarang kita nggak mau. Sekali aja saya begitu, saya kapok sudah. Sekolahnya di mana, kita yang bayar ke sekolahnya. Sampai bayar uang anak sekolah. Ya sekalipun ada yang kayak gitu karena kondisi ya. Tapi ada yang karena mismanagement. Gitu. Jadi mulailah dengan mendefinisikan apa yang tidak boleh tidak.
Baru setelah itu kita mikir-mikirkan yang lain, kayak misalkan ngikuti mode, beli baju, beli barang-barang, beli ya ada yang artinya ada yang kan ayatnya bilang Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Keperluanku yang perlu, tapi kan ada yang ingin. Nah, beda antara kebutuhan dan keinginan. Ya kalau lebih enjoy aja nggak apa-apa, tapi enjoy yang appropriate kan gitu. Jadi hal-hal yang demikian gitu. Ingatlah bahwa kita nih steward, pengelola ya atas semua yang Tuhan percayakan. Ya enggak cuma keuangan, termasuk gift ya, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan anggaran belanja itu menghindarkan kita dari masalah-masalah keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, Kuden ya. Termasuk misalkan gini, kalau ada lebih kenapa mesti nabung tadi kita bilang. Karena bisa ada kebutuhan tidak terduga. Termasuk investasi. Saya nggak tahu ya, kalau menurut pandangan Roy, contoh misalkan asuransi kesehatan. Ya, asuransi jiwa, asuransi sekolah, itu masuk investasi nggak? Termasuk investasi. Termasuk investasi kan? Jadi ketika misalkan Terence dan JC masih kecil-kecil, saya beli asuransi sekolah. Tapi yang kita mampu bayar murah sekali ya, dapatnya memang nggak banyak. Tapi ya sekarang nih kita lumayan untuk nggak banyak banget, maksudnya untuk dulu sekolahnya anak-anak, tapi lumayan, maksudnya ya ada relief lah gitu kan gitu. Untuk wah ini pas keluar pas kita mesti bayar apa gitu. Nah, coba waktu itu kita daripada lebih baik disimpan. Seringkali ada orang yang bisa nyimpen loh, tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak, Kuden ya. Iya, kalau kamu nggak bisa nyimpen, ya simpen di tempat lain yang tanggung jawab. Gitu. Nanti kamu akan menuai. Ya kan, menikmati. Itu kebiasaan manusia, Kuden ya. Kalau ada uang lebih biasanya malah justru mikirnya yang enggak. Dibelanjakan untuk hal-hal yang sebetulnya itu tidak menjadi prioritas itu, Kuden ya. Betul. Soalnya aku perlu. Nek ngomong perlu itu ya nanti dulu ya kan. Gitu loh. Saya tidak anti ada orang yang memang sangat keberkatan ya, mereka belanja ya itu tanggung jawabnya ya kan. Gitu loh. Nah, dan yang terakhir, Kuden ya, apakah Kuden setuju dengan statement bahwa ketika kita membuat sebuah anggaran belanja itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan? Yes, salah satu prinsip stewardship kan itu. Kok hidup kita pribadi, saya gembala di GBI Rock. Kita tiap minggu, tiap bulan punya anggaran. Bagian keuangan akan kirim ke saya. Ini anggaran untuk minggu ini, anggaran. Saya lihat, saya cek gitu. Loh ini apa ini? Kok gede sekali ini? Bahkan kadang-kadang, waduh ini kok gede gini apa? Saya ngobrol dengan bagian keuangan, dengan bendahara, dengan Pak Andrian misalkan. Untuk yang gede-gede ya. Gitu. Tapi untuk yang harian misalkan, saya tanya ini dananya ada nggak, oke nggak? Cash flow kita gimana? Gitu loh. Kalau ini harus, tapi cash flow kita agak seret, pilihan kedua adalah bisa nggak apakah harus sekaligus? Bisa nggak dicicil? Dicicil ya. Iya, minggu ini sekian, minggu depan sekian itu lagi, meringankan atau dibagi per bulan atau yang penting banget dulu. Ini harus nggak bisa nggak. Ya, penggantian misalkan ya contoh kita banyak barang-barang teknis kayak begini ya. Lalu kalau kayak gedung juga ada lift, ada eskalator, ada itu kalau sekali benerin nggak murah gitu. Ada mobil-mobil operasional nggak murah, rusak ininya, kena sekian. Apakah semua harus diganti? Oh nggak bisa ini dulu, Pak Daniel. Nanti minggu depan kita ganti yang bagian ini. Yang penting bisa tetap di-maintain baik. Gitu. Nah saya hidup juga begitu kan gitu. Nggak semua harus juga artinya harus sekarang. Oh, enggak. Ya kan gitu loh. Seperti dulu ketika kita start studio kita ini kan dengan peralatan yang sangat minim seadanya ya. Betul. Tapi ketika kita faithful
Ya, ketika kita dengan kesungguhan mengelola ini semua dan menjadi berkat, Tuhan mempercayakan, Tuhan memberkati. Hidup kita juga begitu. Tuhan lihat, oh anakku ini bisa mengelola keuangan dan dia bertanggung jawab. Tak berkati gitu. Tapi kalau belum bisa mengelola ya belajar dulu dengan yang ada ini. Setia dengan yang perkara kecil akan dipercaya perkara yang lebih besar. Itu. Baik Koden, terima kasih untuk wawasannya. Bolehkah Koden berdoa untuk kita semuanya? Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kalau ada di antara kami yang gagal mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Karena perumpamaan tentang talenta mengajar kami untuk tanggung jawab. Dan kami boleh memiliki spirit of stewardship yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan. Tapi Tuhan melihat tanggung jawab kami. Karuniakan kepada kami spirit of excellence untuk responsibility dan accountability di dalam kehidupan kami. Anak-anakmu yang mendengarkan akan podcast ini, Tuhan, biar kiranya kalau hari ini ada di antara mereka yang struggle dan strive dengan keuangan, biar kiranya kebenaran sederhana ini mengajarkan. Dan hamba-Mu percaya kesetiaan-Mu dalam pemeliharaan atas kehidupan umat-Mu tidak berkesudahan. Amin. Terima kasih Bapa. Sekali lagi karuniakan hikmat, kerendahan hati, dan ketaatan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Koden untuk Sama-sama. waktu yang sangat berharga. Ya, kita akan ketemu di episode berikutnya yang tentu pasti akan jauh lebih menarik. Yes. Demikian Kingdom People episode kali ini. Oleh karena itu pesan saya seperti pembicaraan dengan Koden pada episode kali ini, rencanakan belanjamu dengan baik karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saksikan episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for you. Haleluya. Amin.